Siapa itu? Dia menemukan nama santri. Karena santri adalah tunas-tunas muda yang kelak akan mengancam dan memergoki ulahnya dalam tubuh ormas tersebut dan ormas-ormas besar yang sedang mereka kendalikan. Ini ancaman bagi mereka. Maka dengan pesan darurat ini, bahwa jangan tunggu lama, film The Santri. Orang fanatik buta itu tidak salah sebenarnya. Hanya saja saraf otaknya sedang tersumbat, sehingga dia terhenti untuk berpikir dan dia berhenti berkutat di dalam satu kesimpulan itu saja. Satu, bagaimana masuk ke dalam Indonesia harus robohkan NU. Bagaimana harus merobohkan NU? Lihatlah di belakangnya ada kekuatan ulama. Dan intinya, kuasai NU dengan pelan dan senyap, dengan sabar dan halus. Tidak seperti yang disampaikan oleh Kiai Said Akhil Siraj di dalam beberapa waktu lalu di dalam televisi, bahwa di Arab sana, di Timur Tengah, datangnya ide nasionalisme dari orang luar. Mohon maaf Pak Romo, dari seorang Kristen Ortodok namanya Michel Aflaq, seorang yang ternyata pada ujung-ujungnya dia orang PKI atau orang-orang komunis. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Al-Fakir, diri saya sendiri dan juga kepada Anda semuanya. Mari kita buka mata kita, buka mata hati kita, dan buka mata kita semuanya. Bagaimana kita mempunyai sebuah zaman yang sangat mengkhawatirkan, korat-karit di mana-mana, carut-marut di mana-mana, kegaduhan di mana-mana. Tapi semua ini tidak lepas dari misi-misi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam dan ingin menghancurkan keberadaan Islam di dunia kalau perlu dan seterusnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah diam, orang-orang Nasara tidak akan pernah diam, dia tidak akan pernah ridho dengan apa yang kalian lakukan, sehingga mereka yakin dan tahu bahwa kita sudah ikut kepada agamanya. Ini satu pegangan prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Dan di dalam satu cuplikan ayat tersebut diteruskan, "Qul inna hudallahi huwal huda." Dan seterusnya al-ayat, Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, ini salah satu warning untuk kita. Dan cuplikan ayat setelahnya yang berbunyi, "Qul inna hudallahi wal huda," ini adalah solusi dari kita semuanya. Bagaimana di dalam tafsirnya disebutkan bahwa laisatil yahud ya Muhammad walan nasara biradiyatin anka abada. Jadi mereka orang kafir tidak akan pernah ridho kepada Muhammad selamanya. Jadi jangan ditanyakan sampai kapan, selamanya. Maka fada' talbama yurdihim wa yuwafiquhum wa aqbil ala talbi ridallah, dan seterusnya. Kita hilangkan keinginan kita untuk sama dengan mereka, sejalan dengan mereka, hilangkan itu semuanya. Tapi carilah satu kesempatan bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini sampai kita mati dan menghadap kepadanya. Semoga kita dikuatkan iman kita semuanya. Maka kita mendapatkan satu tantangan semacam itu, warning semacam itu. Bagaimana solusinya? Solusi ada di dalam ayat atau kutipan ayat berikutnya yang berbunyi, "Qul inna hudallahi wal huda." Di situ dijelaskan dalam tafsirnya bahwa ya Muhammad, inna hudallahi alladzi ba'atsani bihi wal huda, yakni huwa ad-dinul mustaqimus sahihul kamilus syamil.
bahwa huda Allah adalah apa yang sudah diberikan oleh Allah yang menyebabkan saya diutus untuk menyampaikan semua ini kepada kalian semuanya. Dan apa yang dimaksud poin daripada huda tersebut adalah ad-dinul mustaqimus sahihul kamilus syamil, agama yang benar, agama yang lurus, agama yang komprehensif dan sempurna ini, yaitu Islam yang kita miliki saat ini. Alhamdulillah. Baik sahabat, sejak dulu karakter mereka orang-orang kafir sudah dikenal baik dan dikenal matang-matang oleh baginda Rasul dan para nabi sebelumnya kalau perlu. Sehingga Nabi berpesan, jangan sedikit pun kalian mengikuti gaya mereka, jangan sedikit pun kalian mengikuti budaya mereka. Nabi juga melihat dengan jelas bahwa umatnya kelak ada yang kokoh mempertahankan akidahnya, tentu dengan konsekuensi sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabidu 'ala dinih kal-qabidi 'alal jamr, bahwa suatu saat zaman umatku di masa-masa manusia akhir zaman, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, at-tamassuk bidini, sebagaimana dia memegang teguh, memegang jamr di dalam tangannya. Apa jamr? Yaitu bara api. Bagaimana jamr di dalam tangan, bagaimana bara di dalam api, dipegang panas, tidak dipegang lepas. Ini adalah satu tantangan untuk kita semuanya. Dalam keterangan lain disebutkan bahwasanya di zaman itu, di beberapa waktu tersebut, la syakka annal multazima al-mutamassika bidini wad'uhu syadid, bahwa orang yang ingin berpegang teguh kepada agamanya, ikut sunnah, menjaga betul hakikat agamanya, Islamnya, itu wad'uhu syadid, luar biasa berat, tantangannya berat. Dan yang perlu kita perhatikan baik-baik, ini semuanya ternyata lahir dari sekitar-sekitar kita. Tekanan-tekanan yang banyak, tekanan-tekanan yang besar, tekanan-tekanan yang luar biasa kepada kita semuanya. Apa diantaranya? Ad-dughutus syadidah tersebut, yaitu tekanan yang keras itu. Maka juga termasuk ad-dughutun nafsiyah, yaitu tekanan batin. Bagaimana kita harus menjaga ini semuanya, tapi di satu sisi kita sudah terkangkang dan terkongkong dan tersandra oleh mereka, musuh-musuh kita. Dan juga termasuk diantaranya adalah ad-dughutul usriyah, yaitu tekanan keluarga, ad-dughutul ijtimaiyah, tekanan organisasi, sehingga dia bisa menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual akhlak anaknya, karena dasar dan alasan karena ingin patuh kepada ketua ormas, ingin patuh kepada organisasi ulama, misalkan salah satu contoh. Ini hanya sebatas alibi, ini hanya alasan, dan semuanya adalah tekanan-tekanan batin yang luar biasa. Maka dari itu, falyakhrisil insan ala ayya'tasima bi kitabillah jalla wa ala, maka jagalah agama kita, berpegang teguh kepada agama Allah dengan menjaga syariah dan sunnahnya. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, fitnah itu ada kalanya ma'ruf terlihat mungkar, dan mungkar terlihat ma'ruf. Luarnya biru, dalamnya merah, semangka. Misalkan kalau kita contohkan kepada partai PKB, misalkan dalamnya PDI, misalkan. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Dan saat ini kita temukan banyak orang-orang terlalu fanatik terhadap tokoh, dan masyarakat kita diajak untuk fanatik terhadap organisasi saja. Dia mengenyapkan Islam, dia tidak melihat apa itu syariat. Yang penting ormas kita jalan, maka no problem, tidak ada masalah. It's okay, tidak ada masalah. La ba'sa bih, tidak ada masalah. Orang fanatik buta itu tidak salah sebenarnya. Hanya saja saraf otaknya sedang tersumbat, sehingga dia terhenti untuk berpikir, dan dia berhenti berkutat di dalam satu kesimpulan itu saja. Mari kita mulai belajar dari kenyataan yang ada saat ini. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, Anda pernah tahu namanya ISIS? ISIS itu awalnya sebuah gerakan mulia atas kezaliman penguasa yang sedang berselingkuh dengan asing dan asing. Lalu dilihat itu adalah gerakan untuk melumpuhkan kelompok-kelompok orang-orang kafir. Lalu masuklah mereka orang kafir sendiri kepada kelompok ISIS tersebut, dengan tujuan ingin menghambat dan mematahkan perjuangan mereka yang ingin menumbangkan sekutunya yang masih menjabat dalam pemerintahannya yang akan dicaploknya. Kemudian keinginan mereka masuk ke dalam ISIS, ingin menghancurkan Islam dari moral dan akidahnya, mulai dari membunuh dengan barbar dengan alasan harus tauhid dan bersurban, berjenggot. Kemudian semua atribut sunnah dipertontonkan sebagai satu, tameng dalam melaksanakan aksinya. Dua, mengacaukan akidah umat. Yang ketiga,
Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai pangkalan bagi yang sedang tersumbat saraf otaknya, alias orang yang suka fanatik buta. Sekarang, orang Yahudi telah sukses mematahkan gerakan ISIS yang murni perjuangannya rakyat kecil untuk melawan penguasa zalim yang sedang kong kali kong dengan asing kufar. Ini adalah satu pelajaran bagi kita. Maka sekali kita gagal, mereka sukses, dan jangan diulangi sampai kedua kalinya. Yang kedua, kita semakin dekat melihat dan belajar kepada keadaan di Indonesia. Siapa yang tidak tertarik dengan Indonesia? Siapa yang tidak tertarik ingin menghancurkan Islam di Indonesia? Artinya orang-orang kafir tersebut. Dilihatnya masuk ke dalam Indonesia, ternyata di Indonesia ada satu organisasi besar. Dia adalah wadah praktis untuk membentengi wiroh keislaman penduduk Indonesia yang ada pada waktu itu. Maka penduduk Indonesia mempunyai kekuatan batin dengan faham dan akidah keislamannya, karena itu diwadahi oleh Nahdlatul Ulama itu pada awalnya. Maka orang kafir sekali lagi melihat sebagaimana dia melakukannya kepada ISIS. Orang kafir itu tidak bodoh, dan dengan segala kelicikannya mereka punya kesimpulan. Satu, bagaimana masuk ke dalam Indonesia? Harus robohkan NU. Bagaimana harus merobohkan NU? Lihatlah di belakangnya ada kekuatan ulama. Dan intinya, kuasai NU dengan pelan dan senyap, dengan sabar dan halus. Karena itu terlalu besar untuk dihantam. Tidak mungkin NU dihajar, tidak mungkin NU dipatahkan sedemikian rupa, karena ini sudah besar. Beda dengan strategi mereka menghancurkan FPI. Selain membelah, difitnah, dan dihantam, mereka selain populasinya masih sedikit dan orang awam masih belum tahu banyak tentang FPI, maka mudah mereka memusuhi FPI terang-terangan. Ini bedanya menghadapi NU dan FPI. NU dan FPI itu sama sebenarnya. Maka begitulah caranya mereka. Mereka berpikir yang paling mudah itu kuasai nahkodanya. Dia temukan di Indonesia ada NU, ditemukan di dalam NU ada ulama, maka dia berminat untuk masuk ke NU. Maka kesimpulannya dia harus kuasai nahkodanya, kirim utusannya, susupkan ke dalam koordinatornya, maksudnya ke strukturalnya, susupkan kepada pengurus-pengurusnya, kasih mereka fasilitas, tawari proyek untuk pesantren, berikan dia tunjangan, lalu akhirnya dengan mudah untuk memerangi saudaranya, FPI, saudaranya ormas yang lain. Setelah nahkoda NU dikendalikan, diajak memusuhi ormas-ormas Islam yang lain dengan dibungkus jaga NKRI, NKRI harga mati, saya Pancasila, saya, dan seperti yang terjadi di tahun 65 lalu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang PKI lah, kurang lebihnya seperti itu. Kita soal Pancasila tidak perlu dikhawatirkan, soal NKRI jangan dikhawatirkan. Kita hidup di Indonesia, Islam mengajar kita nasionalisme yang luar biasa. Tidak seperti yang disampaikan oleh Kiai Said Akhil Siraj di dalam beberapa waktu lalu di dalam televisi, bahwa di Arab sana, di Timur Tengah, datangnya ide nasionalisme dari orang luar. Mohon maaf Pak Romo, dari seorang Kristen Ortodok namanya Mitchell Aflaq, seorang yang ternyata pada ujung-ujungnya dia orang PKI atau orang-orang komunis. Baik, lalu bagaimana ketika mereka sukses masuk ke dalam ormas besar tersebut? Mereka mempunyai temuan baru setelah mereka mendalami strukturnya, bahwa calon-calon penerus perjuangan yang belum bisa mereka kendalikan dan belum bisa mereka jamin keamanannya untuk kelancaran misi orang-orang kafir kelak. Siapa itu? Dia menemukan nama santri. Karena santri adalah tunas-tunas muda yang kelak akan mengancam dan memergoki ulahnya dalam tubuh ormas tersebut dan ormas-ormas besar yang sedang mereka kendalikan. Ini ancaman bagi mereka. Maka dengan pesan darurat ini, bahwa jangan tunggu lama, segera kirim orang ternama dan orang-orang yang mempunyai kekuatan, bawalah proyek baik berupa apapun. Salah satunya contohnya masukkan miliarder mereka untuk mendanai pesantren dan kasih nama Yayasan Peduli Santri. Alhamdulillah, umat Islam tidak semuanya tertidur. Hanya sebagian saja mereka yang terbuai dan terlena dengan cek kosong dengan nilai tinggi. Apalagi hanya dengan modal jual santri, kasih sorban, kemudian tabuh rebana, bacakan sholawat ini, tolak al-badru, dan ajak duduk di masjidnya, cair, selesai. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat, sebagian besar umat Islam masih belum menerima itu semuanya.
sebagian besar umat Islam melihat kelicikan itu dan tipu muslihat tersebut, dan umat Islam masih peduli terhadap agama dan akidahnya, dan kelihatan sekali bahwa itu adalah misi untuk menghancurkan Islam, sehingga disampaikan, diputuskan, misi ini dinyatakan gagal total. Nah, kembali lagi kepada ayat di atas. Orang kufar tidak akan pernah berhenti di situ. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, dengan kekuatan dunianya, mereka sekali lagi mengutus aktornya untuk menawarkan proyek besar, untuk minimal bisa lumpuhkan dan hancurkan moral sang tunas-tunas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dengan cara ajak mereka di ajang bergengsi, ajak mereka untuk meraih popularitas, dapat fasilitas, dan itu semua tidak terbatas. Mari kita lihat ke depan, akankah kali ini mereka orang-orang kufar sukses dengan misinya? Selamat menyaksikan film The Santri. Demikian, semoga mencerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.